pelajari secara lengkap masalah amar ma'ruf nahi munkar ini. Yang kedua, dalam mewujudkannya alangkah baiknya kita belajar dari sejarah Rasulullah SAW, sejarah para sahabat, sejarah para ulama, para aulia, dan lebih bagus lagi kalau kita punya guru yang bijaksana, yang bisa menuntun kita bagaimana caranya beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Nah, kita lanjutkan. Faqat tabayyana wattadhaha. Nah, ini kejadiannya di masa yang lalu. Allah mendatangkan siksa di masa yang lalu. Allah tidak menurunkan siksa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ini pelajaran yang besar, sampai Allah menumpahkan siksa kepada penduduk yang berjumlah 18.000 orang padahal dia ahli ibadah itu karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini berarti menunjukkan amar ma'ruf nahi munkar ini sesuatu yang penting dalam satu aspek yang penting dalam Islam dan tidak boleh ditinggalkan. Faqat tabayyana wattadhaha, telah jelas dan telah tabayyan wattadhaha, sudah jelas satu maknanya, telah jelas annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la rukhsata li ahadin fi tarkihima indal qudrah wal imkan. Dari riwayat ini maka telah menjadi jelas, dari riwayat ini dan dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu, begitu pula dari sabda Rasulullah SAW yang sudah kita kaji di pertemuan yang lalu, maka telah jelas bagi kita bahwa sesungguhnya tidak ada izin bagi seseorang untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada izin. Indal qudrah wal imkan, jika orang itu memiliki kemampuan. Qudrah itu artinya kemampuan, wal imkan, dan memiliki kemungkinan situasinya tepat untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi orang itu memiliki kemampuan dan orang itu memiliki keleluasaan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Boleh jadi ada orang punya keleluasaan tapi tidak punya kemampuan, atau sebaliknya ada orang memiliki kemampuan untuk amar ma'ruf nahi munkar tapi dia tidak punya kesempatan, keleluasaan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka menjadi tidak wajib baginya. Jika dia memiliki kemampuan dan memiliki keleluasaan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka hukumnya menjadi wajib. Apa itu kemampuan dan apa itu keleluasaan? Nanti akan kita pelajari di kitab ini. Sebelumnya saya akan memberi contoh. Contohnya orang yang punya kemampuan tapi tidak punya keleluasaan. Salah satu contohnya seperti Amr bin Yasir, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dia punya kemampuan untuk menyampaikan bahwa yang benar itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Zat yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat itu dia dalam kondisi lemah, dan umat Islam waktu itu dalam kondisi yang lemah, sampai ibunya dibunuh di hadapan dia. Setelah ayahnya dibunuh. Ibunya itu bernama Sumayyah. Sumayyah itu termasuk sahabat Nabi dari kalangan wanita yang pertama mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumayyah ditusuk dengan tombak antara kemaluan dan pusarnya. Wafat di hadapan anaknya. Ini anaknya melihat itu. Hanya karena
orang-orang musyrik waktu itu menginginkan Amr ibn Yasir mengucapkan nama Tuhan mereka, patung mereka, Hubal, patung yang besar. Hubal, katakan Hubal. Amr bin Yasir menolak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibunuh. Kemudian Hubal, katakan Hubal. Ayatnya Hubal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayahnya dibunuh. Waktu lihat kedua orang tuanya wafat, Amr bin Yasir ini sedih hatinya. Dan kemungkinan kalau dia terus mengucapkan kata la ilaha illallah, akan banyak lagi orang yang mati, termasuk dirinya akan mati, terancam. Pada saat itu Amr bin Yasir kemudian mengucapkan Hubal, Hubal. Orang musyrik itu bahagia. Wah, berarti Amr bin Yasir ini sudah lepas dari ajaran Muhammad SAW. Padahal dia mengucapkan itu terpaksa. Ini berarti dia tidak punya keleluasaan untuk menyampaikan kebenaran. Ditinggal akhirnya oleh orang-orang musyrik. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang waktu itu situasinya juga masih lemah, dengan para sahabat tidak bisa menolong Amr bin Yasir dan keluarganya, mendapati keluarganya terbunuh, dan Amr bin Yasir itu didapati oleh Rasulullah SAW masih dalam keadaan hidup. Dibuka ikatan Amr bin Yasir, tapi Amr bin Yasir itu tidak berani memandang wajah Nabi Muhammad SAW karena malu sebab dia mengucapkan Hubal. Nah, tapi kemudian ditenangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan disampaikan dalam kondisi seperti itu tidak apa-apa kita menutupi keimanan kita, menyembunyikan keislaman kita, ingin kemudian dikenal dengan ajaran taqiyah, menyembunyikan kebenaran. Nah, tapi jangan disalahartikan taqiyah. Dalam kondisi seperti ini diperbolehkan orang menyembunyikan keimanan. Nah, nanti kita akan bahas Nah, itu berarti orang yang punya kemampuan tapi tidak punya keleluasaan untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Wa anna man adha'a dzalika, yang jadi masalah itu ini. Wa anna man adha'a dzalika wa tasahala fihi fahuwa mutahawinun bihaqqillah wa ghair mu'azzim li hurmatihi kama yanbaghi wa qad dha'afa imanuhu wa ghalla min Allah khaufuhu wa haya'uhu. Yang jadi masalah gitu, kalau orang melalaikan dan meremehkan amar ma'ruf nahi munkar, orang yang melalaikan dan meremehkan berarti orang yang punya kesempatan, punya kemampuan beramar ma'ruf nahi munkar, tapi dia mengabaikan, menganggap amar ma'ruf nahi munkar ini tidak penting, atau dia mengabaikannya karena punya tujuan-tujuan lain. Orang yang seperti ini meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena meremehkan, mengabaikan, maka orang seperti ini, kata beliau, adalah orang yang meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Haknya Allah diremehkan di dalam diri. Walaupun dia ahli ibadah, harus diteliti ibadahnya. Orang ibadah itu kan mau mendirikan hak-hak Allah. Bagaimana kalau ada hak Allah diterjang dia biasa-biasa saja? Berarti harus diteliti ibadahnya. Ibadahnya harus diteliti. Maka dia termasuk orang yang meremehkan hak-hak Allah dan tidak mengagungkan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah sepantasnya. Dia tidak mengagungkan. Allah memuliakan sesuatu, dia tidak ikut memuliakan itu. Apa nilai ibadahnya itu perlu dikaji.
kemudian telah lemah iman yang ada di dalam hatinya, berarti menunjukkan iman di dalam dada orang itu lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia beribadah tanpa keyakinan. Kalau orang benar-benar menghargai hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti akan beribadah dengan keyakinan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghalla min Allah khaufuhu wa haya'uhu, dan dia termasuk orang yang tidak punya rasa takut, sedikit rasa takut dan rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia menyembah Allah di sholatnya, di zikirnya, menyebut-nyebut nama Allah, tapi hak-hak Allah itu diterjang di hadapannya, dia diam saja. Mana keyakinannya? Apa dia tidak merasa Allah itu melihat? Nah, Allah itu melihat dia. Kemudian mana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya kasih contoh. Kalau ada orang yang baik sekali kepada kita hormati orang itu. Kita hormati, kita sayangi. Suatu ketika ada preman, umpamanya orang jahat, mengusik anggota keluarga orang yang kita hormati. Ada anggota keluarganya yang diusik, diganggu, disakiti di hadapan kita, dan orang yang kita tokohkan itu melihat kejadian itu. Kira-kira akan kita bela anaknya? Akan kita bela. Kalau kita abaikan anaknya, wah itu kan bukan urusan saya, pokoknya saya mau mengagungkan bapaknya saja. Anaknya disakiti, kita diam saja. Bagaimana perasaan orang itu kepada kita? Kamu jangan ngaku memuliakan aku, mencintai aku. Nah, anakku saja diserang, kamu diam saja. Nah, atau lihat ada pencuri yang mencuri harta orang yang kita tokohkan itu. Kita ada di hadapannya. Orang itu melihat kita dan kita punya kemampuan untuk melawan pencuri tadi, tapi kita tinggal. Bagaimana perasaan orang itu? Pasti kita jatuh di hadapannya. Oh, cinta kamu tidak benar-benar mencintai saya. Nah, kamu tidak benar-benar mencintai saya. Buktinya ada hak-hak saya yang dirampas, kamu santai saja. Nah, tidak ikut membela saya. Ini salah satu contoh dalam kehidupan saja. Nah, berapa kali kita bertindak seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kemampuan, punya keleluasaan untuk meluruskan, mendirikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang diterjang di hadapan kita, tapi sama sekali tidak tersakiti. Tersakiti saja di dalam hati kita tidak. Bahkan yang paling parah, kita juga ikut nimbrung dalam menerjang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu sholat. Setelah itu ikut maksiat bersama orang-orang yang berbuat maksiat. Atau kita ada di hadapannya, ikut tertawa, ikut diam biasa saja jika ada perbuatan mungkar di depan kita. Nah, jangan sampai seperti itu, karena itu menunjukkan lemahnya iman dan kecilnya rasa takut dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang melalaikan hak-hak Allah tersebut, atau orang yang memiliki kemampuan dan keleluasaan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, namun dia meninggalkannya, itu terbagi jadi dua. Yang pertama, fa in kana sukutuhu raghbatan fid dunya wa tama'an fil jah wal mal. Ini yang pertama. Dia berdiam diri dari perbuatan mungkar di depannya, raghbatan fid dunya, karena dia mengharapkan dunia. Kalau saya ingatkan, nanti gaji saya dikurangi.
Ini berarti diam karena dunia. Ini setiap hari memasok keperluan saya sehari-hari. Kalau saya kritik dia, nanti berhenti pasokannya. Nah, ini berarti kalau diam karena dunia. Atau tama'an fil jah wal ma, berdiam dari amar ma'ruf dan nahi munkar karena menginginkan pangkat dan harta. Kalau dunia bisa macam-macam ya. Kalau yang pertama tadi dunia bisa bermacam-macam. Segala sesuatu kepentingan selain Allah itu adalah dunia. Atau lebih spesifiknya mengharapkan pangkat dan harta. Wah, kalau saya betulkan sholatnya nanti dia marah. Tadinya saya pangkatnya mau naik jadi gagal ini nanti. Nah, takut tidak jadi naik pangkat. Atau tadinya dia suka melihat saya ini sehari-hari. Oh, ini teman saya akrab nih. Nanti kalau saya tegur dia, saya takut dia ini tidak cinta lagi kepada saya. Ini berarti mencari pangkat di mata manusia, mencari penilaian manusia. Nah, orang yang berdiam dari amar ma'ruf nahi munkar karena hal-hal seperti ini yang pertamanya, macam yang pertama, wa yukhsha annahu idza amara aw naha sagatat manzilatahu, atau ini masih tambah lagi ternyata, atau dia takut kalau dia memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, akan jatuh kedudukannya di mata orang objek dakwahnya tadi. Jatuh kedudukannya seperti contoh saya tadi. Wa dha'fa jahuhu 'inda man amarahu aw nahahu minal qusah wad dhalamah, atau pangkatnya jadi melemah seperti yang saya contohkan tadi di hadapan objek orang yang dia perintahkan untuk melakukan ma'ruf atau mencegah dari munkar, dari golongan ahli maksiat atau orang yang zalim. Kalau saya ingatkan ini ahli maksiat ini atau orang zalim ini, nanti pangkat saya jadi turun di mata dia. Nah, ini berarti masuk yang pertama tadi, urusan dunia. Berdiam dari amal ma'ruf nahi munkar karena kepentingan dunia. Maka orang yang seperti ini, kata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, faqad 'azuma ithmuhu, besar sekali dosa yang dia lakukan. Dia telah berbuat dosa besar. Bahkan lebih dari itu, wa ta'arrada bi sukutihi li sukhti rabbih wa maqtihi. Dia saat berdiam dari amar ma'ruf nahi munkar karena untuk kepentingan dunia, pada saat itu dia sedang menyodorkan dirinya dengan berdiamnya dia itu, dia sedang menyodorkan dirinya kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan berhenti di sini loh ya. Saya ingatkan berkali-kali, ini yang komplit. Kalau belajar yang komplit, yang sempurna. Tapi cukup di awal ini kita mengetahui pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita tidak boleh menyepelekan. Contoh cerita saya di pertemuan yang lalu. Kalau kita berdiam dari perbuatan munkar, dari suatu keburukan, karena kita acuh tak acuh, itu kan bukan masalah saya. Nanti lambat laun masalah itu akan sampai ke kamu, akan sampai ke kamu, sampai ke keluarga kamu, sampai ke anak-anak kamu. Jadi jangan biarkan api yang kecil, karena api yang kecil itu suatu saat akan menjadi besar. Nah, harus dipadamkan. Api yang kecil itu harus dipadamkan dengan cara yang benar. Kalau orang ada api kecil, dia tidak tahu cara memadamkan. Harusnya pakai apa? Memadamkan api. Pakai apa? Karung goni. Karung goni tahu?
Brownie atau apa dengan pasir ya, dengan pasir atau apa, saya tidak paham juga. Ini orang nggak paham, niatnya baik, mau memadamkan api, ambil bensin dituang di situ. Tadinya apinya kecil, niatnya baik, mau memadamkan api sebelum besar, tapi dia tidak paham caranya. Justru niat dia yang baik tanpa cara yang benar tadi, lebih baik dia diem, apinya masih kecil. Tapi karena caranya dia salah dalam memadamkan api, harusnya apinya kalau didiamkan besarnya 3 tahun lagi, tapi karena dia caranya salah, hari itu juga api itu bisa jadi besar. Nah, sama seperti itu. Orang amar ma'ruf nahi munkar itu mau memadamkan api murka Allah Subhanahu wa ta'ala di satu tempat. Kalau didiamkan api murkanya Allah ini, tambah lama tambah besar. Bahaya untuk semua yang tinggal di daerah itu. Tapi kalau cara memadamkan murka itu salah, harusnya murka itu kalau didiamkan saja, murkanya masih datang 10 tahun lagi. Tapi murka itu bisa jadi turun di hari itu juga. Kerusakan yang terjadi akan lebih parah. Nah ini makanya saya pelan-pelan terus penting sekali mempelajari cara. Ini kita mengetahui pentingnya, baru mengetahui pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi caranya lebih penting dari mengetahui hukumnya. Mengetahui hukum itu gampang, wajib, selesai. Tapi caranya itu yang susah. Caranya itu yang susah. Dakwah hukumnya apa? Wajib. Perintah kok dari Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayat. Tapi menyampaikan dakwah caranya gimana? Itu lebih susah daripada memahami perintah wajibnya dakwah. Karena orang belajar berdakwah ini harus betul-betul sempurna dalam menyampaikan. Jangan gegabah. Kalau kita gegabah dalam menyampaikan, justru orang yang tadinya agak jauh dari Allah karena kita salah caranya menyampaikan, jadi sangat jauh dari Allah untuk mengamalkan. Atau orang yang tadinya mau dekat bisa jadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering menyampaikan cerita pengalaman pribadi saya sendiri. Tidak ada salahnya saya ulang-ulang. Di Arab tadi, di Arab bukan di Indonesia ya. Kejadiannya di Arab, saya dengan teman-teman saya sedang berlibur naik ke atas gunung. Gunungnya nggak seperti di sini hijau, gunungnya batu. Nah, berlibur kok naik gunung batu, enggak. Itu masalahnya hari itu hujan. Hujannya di Arab tidak seperti di sini. Di Arab kalau ada orang turun hujan 15 menit, orang ketakutan semua, lari keluar, rumah bisa roboh. Karena di masa saya itu rumah masih banyak terbuat dari tanah di daerah Rotterdam. Jadi kalau hujan itu cuma beberapa, kadang-kadang 1 menit atau bahkan tidak sampai 1 menit, turun ke lembah gitu ya. Tapi hujan yang sedikit itu, nanti dari lembah itu kita lihat ada air seperti air terjun turun dari atas, tumpah di ceruk-ceruk yang ada di pinggir-pinggir lembah itu. Suasananya jadi dingin. Kita naik ke gunung itu berenang di ceruk-ceruk tadi ini sebelum airnya habis. Airnya jernih, tidak ada polusi kan. Naik kita. Nah kita tahu di gunung itu tempatnya orang-orang pedalaman. Orang pedalaman itu kurang tata krama, kadang tidak tahu agama dia. Dari zaman Nabi sampai sekarang yang namanya orang gunung itu kan kurang bergaul, berarti kan kadang-kadang bicaranya lain dengan bicaranya orang yang sering bergaul. Waktu kita habis mandi di ceruk itu kita baca kitab sama-sama. Kita baca kitab. Kebetulan kita baca, kita pikir. Kita sedang membaca kitab, tiba-tiba lewat seorang badui pedalaman itu di hadapan kita. Kalau saya tidak salah sedang menuntun keledai.
saya tidak salah, menutup betik, sarungnya yang dia kenakan itu sampai di atas lutut. Jadi sarungnya ini pendek nih sampai di atas lutut. Teman saya ini, dia Masya Allah di hatinya tidak rela melihat ada hukum Allah dilanggar. Kebetulan madhabnya Syafi'i. Kita pikir yang dibaca juga kita pikir Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i aurat laki-laki itu pusar dengan sampai ke lutut. Kalau Abu Hanifah lututnya kelihatan nggak apa-apa, pusarnya kelihatan nggak apa-apa. Tapi Imam Syafi'i pusarnya harus tertutup, lututnya harus tertutup. Karena mayatibul wajib bahwa wajib. Kata Imam Syafi'i, apa-apa yang menyempurnakan kewajiban hukumnya wajib. Kita baca fikihnya Syafi'i, Imam Syafi'i, lewat orang sarungnya di atas lutut. Teman saya langsung haram, haram. Kaget nih baju ini ya. Ini kamu siapa? Kenal aja enggak, sama enggak, atau bengkak haram ini. Haram. Ngapain Rasulullah Allah lupa. Baju itu lihat kita melotot, sarungnya diangkat semua ke atas. Tadinya cuma kelihatan sedikit pahanya. Sekarang malah semuanya kelihatan. La haula wala quwwata illa billah. Tadinya apinya kecil jadi besar. Niatnya baik, niatnya ini baik, dan itu menunjukkan di dalam hatinya ini ada kecemburuan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya salah. Caranya salah. Sebagian besar umat Islam sekarang ini memiliki, saya tidak mengatakan sebagian besar, sebagian kecil. Sebagian kecil umat Islam ini sedikit yang memiliki kecemburuan di dalam hatinya ketika melihat syariat Allah ini diterjang. Dari yang sedikit itu, yang tahu cara membenarkannya lebih sedikit lagi. Itu makanya terjadi bencana di mana-mana. Makanya kita harus benar-benar belajar beramar ma'ruf dan bernahi munkar dengan cara yang benar. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama tadi, tipe yang pertama, orang yang berdiam dari amar ma'ruf nahi munkar karena mengejar dunia. Nah, ini kata beliau dosanya sangat besar, dan orang yang seperti ini ditakutkan dia akan terkena murka Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak segera membenahi dirinya. Tipe yang kedua, fa amma idza sakata 'anil amri wan nahyi li'ilmihi annahu yahsulu lahu idza amara aw naha makruhun fi nafsihi aw malihi. Ini tipe yang kedua. Yang kedua, orang yang berdiam, jika seseorang itu berdiam dari perbuatan amar ma'ruf nahi munkar karena dia tahu ini ya, bukan membuat-buat, dia tahu pasti kalau saya melakukan amar ma'ruf nahi munkar maka dia akan yahsulu makruhun, akan mendapat sesuatu yang tidak baik. Ada sesuatu yang tidak baik yang akan mengenai dirinya atau hartanya atau keluarganya atau hal-hal lain. Kalau saya ingatkan, saya bisa dipukul. Atau kalau saya cegah dia kalau saya ingatkan, saya cegah dari perbuatan munkar, harta saya bisa habis, dihabisi oleh dia. Ini bukan cinta harta, bukan cari uang, tapi dia punya harta yang harus dia pertahankan juga buat hidup. Kalau saya ingatkan ini, orang ini zalim, nanti dirampas harta saya, atau dirinya disakiti, hak-haknya dirampas. Kalau diamnya karena menakutkan hal-hal ini, berarti dia ini punya gudroh tapi tidak punya imkan, punya kemampuan untuk menyampaikan tapi tidak punya keleluasaan.
kondisinya seperti ini, faqad yajuzu lahu sukut, dibolehkan dia di saat itu diam, karena menakutkan bagi dia ya, hal-hal yang saya sebut tadi. Idza tahaqqaq, tapi dengan syarat dia benar-benar mengetahui. Wa kana al-makruh alladhi yahsul lahu syadidan wa lahu waq'un dhahir. Dan sesuatu yang tidak menyenangkan itu, pertama syaratnya dia harus tahu betul, bukan membuat-buat alasan. Jadi dia tahu betul bahwa akan berbahaya untuk dirinya atau hartanya. Ini syarat pertamanya. Yang kedua, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tidak menyenangkan itu yang berbahaya. Kalau tidak berbahaya, masih punya kewajiban dia mengingatkan. Contohnya, dia punya uang 10 juta, uangnya lebih-lebih buat dia 10 juta itu. Kalau saya ingatkan ini, uang saya bakal dirampas 100 ribu. Iya, padahal itu tidak berbahaya. Diambil haknya tapi sedikit, tidak berbahaya. Kamu tetap harus mengorbankan itu. Atau berbahaya untuk diri saya. Kenapa? Kalau saya ingatkan saya dimaki. Dimaki itu tidak berbahaya untuk diri kamu. Dimaki, Nabi Muhammad juga dimaki-maki. Allah juga dimaki-maki. Nah, apa salahnya dimaki-maki? Tidak sakit kan? Tidak sakit, tidak ada yang berdarah, tidak ada tulang yang patah. Nah, kecuali kalau saya ingatkan dipatahkan tulang saya, ini baru bahaya ya. Nah, jadi syarat yang kedua, makruh syadid, sangat berbahaya untuk ini. Yang ketiga, waq'un dhahir, dia punya tanda yang jelas bahwa kalau dia lakukan ini berbahaya. Jadi seperti yang tadi, ada tanda-tandanya. Artinya dia tahu lah, wah ini kalau saya lanjutkan bisa berbahaya buat saya. Ada tanda-tandanya. Dia boleh diam. Walaupun umpamanya ternyata tanda-tanda itu salah setelah itu ya. Tanda-tanda itu salah. Umpamanya kita lihat ada orang umpamanya ya, orang ini sudah memasukkan tangannya di kantong. Wah itu padahal ini orang tuh pegang senjata semuanya. Dia masukkan tangannya di kantong. Ini kalau saya lanjutkan tanda-tandanya saya baca, dia mengeluarkan senjata, saya bakal dibunuh. Ternyata setelah saya diam, ternyata umpamanya orang tadi mengeluarkan sapu tangan, umpama, atau pistolnya mainan semuanya. Saya tidak salah, saya kan tahunya itu nanti bakal mengeluarkan senjata, gitu ya. Artinya saya bukan melalaikan ini, bukan karena urusan dunia saya diam ini, tapi saya memang betul-betul mau menjaga keselamatan jiwa saya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya. Walaupun ini kata beliau, walau amara wa naha ma'a dzalika kana lahu ajrun azim. Walaupun menurut Habib Abdullah bin Al-Haddad, walaupun kalau dia tetap melanjutkan beramal ma'ruf dan bernahi munkar, dan dia tahu dirinya akan mendapat bahaya, itu juga boleh, tidak dilarang. Berdiam dibolehkan. Tapi kalau saya nekat, walaupun diancam jiwa saya, harta saya, keluarga saya tetap mau menyampaikan kebenaran. Boleh enggak? Bukan cuma boleh, pahalanya besar bagi dia menyampaikan kebenaran. Pahalanya sangat besar. Makanya kita lihat para sahabat Rasulullah SAW, ada yang sampai
Tapi sekali lagi kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Saya tidak akan menyampaikan itu sekarang ya. Kita baca dulu aja, nanti akan saya beri contoh-contoh. Umpamanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini baru masuk Islam ini ya, syahadat di hadapan Rasulullah SAW, karena dia lihat Rasulullah itu terperangah melihat keindahan Nabi Muhammad SAW, akhlaknya yang luar biasa. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu masuk ke dalam relung hati Abu Dzar, maksud saya Abu Dzar Al-Ghifari. Pada saat itu dia syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Selesai syahadat, ini orang masih sembunyi-sembunyi semua ini ya. Di awal-awal ini Abu Dzar ini masuk Islam. Selesai syahadat, dia pergi ke pasar Uqad. Di pasar, di depannya orang-orang semua, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Padahal ini masih takut semuanya. Sembunyi-sembunyi dakwahnya. Dipukuli orang sampai jatuh pingsan. Tapi sembuh, jalan lagi ke pasar Uqad. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pukul lagi sampai pingsan, sampai mukanya babak belur. Akhirnya dia minta izin pulang ke Nabi Muhammad SAW. Ketemunya dengan Nabi satu kali pertemuan saja. Habis itu izin pulang ke kampungnya, ke desanya Abu Dzar. Suku Al-Ghifari ini preman semuanya, ditakuti. Penyamun waktu itu. Jadi kalau ada kafilah lewat sering dirampok. Tidak ketemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW di awal dakwah Rasulullah, sampai peristiwa Isra Mi'raj, sampai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, sudah bangun masjid. Tiba-tiba datang Abu Dzar dengan satu desa, semuanya masuk Islam di tangan Abu Dzar. Satu desa semuanya masuk Islam di tangan Abu Dzar. Preman semuanya ya. Penyamun semuanya masuk Islam di tangan Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai Nabi Muhammad ini bahagianya luar biasa ketemu Abu Dzar Al-Ghifari. Luar biasanya Abu Dzar Al-Ghifari. Wah, Abu Dzar kan besar badannya, pantas dia berani. Ya sudah, saya kasih contoh sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud, tingginya cuma 1 hasta. Abdullah bin Mas'ud ini cebol, tingginya 1 hasta. Tapi kata Rasulullah SAW pernah ditertawakan oleh sahabat karena dia mau memetik siwak dan nyampe ke tangan. Padahal pohon siwak itu kecil. Ditertawakan oleh orang. Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian tertawakan? Demi Allah, kakinya Ibn Mas'ud yang kecil itu di sisi Allah lebih mulia kedudukannya daripada gunung. Abdullah bin Mas'ud badannya selalu berbau wangi. Ketika ditanya, Abdullah, kamu ini kok badannya wangi terus bagaimana? Saya tidak wangi, saya setiap hari membawa sandalnya Rasulullah. Jadi dia yang bagian menata sandalnya Nabi Muhammad SAW. Saya harus wangi terus karena saya ini membawa. Jadi dia memuliakan sandalnya Nabi Muhammad SAW. Mau membawa sandalnya Nabi ini, dia mewangikan bajunya. Kata Rasulullah SAW, suaranya Abdullah bin Mas'ud ini merdunya luar biasa. Kata Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud ini suaranya seperti Quran ketika diturunkan. Indah. Jadi Nabi sering memerintahkan Abdullah bin Mas'ud itu. Nabi mendengarkan Al-Quran dari bacaan Abdullah bin Mas'ud. Waktu masuk Islam di tangan Rasulullah SAW, di awal-awal juga Abdullah bin Mas'ud ini badannya kecil, sama seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Masuk ke pasar, Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Badannya kecil. Datang Abu Jahal, ambil pisau, dipotong telinganya Abdullah bin Mas'ud. Dipotong telinganya Abdullah bin Mas'ud. Tapi dia menyuarakan hak, menyuarakan bicara. Nanti akan kita bahas. Ada tipe sahabat yang seperti itu. Rasulullah seperti itu enggak? Enggak, Muhammad diam-diam. Berarti lebih hebat mana? Abdullah bin Mas'ud atau Abu Dzar al-Ghifari atau Muhammad SAW. Ya, Rasulullah yang mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Semua itu ada bagiannya masing-masing, ya. Tapi kita lihat nanti yang dilakukan Abu Dzar, Abdullah bin Mas'ud itu juga bukan sesuatu yang gegabah. Bukan sesuatu yang gegabah. Abdullah bin Mas'ud ini dipotong telinga. Akhirnya pada waktu perang Badar, perang Uhud, pada waktu perang Badar, Abu Jahal itu didapati Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan tergeletak, tapi belum mati, tergeletak, dia sudah lemah. Abdullah bin Mas'ud itu karena kecil, lari dia loncat duduk di dadanya Abu Jahal, dipenggal lehernya Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud. Jadi matinya di tangannya Abdullah bin Mas'ud. Setelah dipenggal kepalanya, dipotong telinga. Dulu dia potong telinganya, dipotong telinganya, diikat, diseret telinganya, dibuat pegangan, diseret sama Abdullah bin Mas'ud karena mau menunaikan pesannya Abu Jahal. Abu Jahal sendiri yang minta, gitu ya. Abu Jahal itu sebelum dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud sudah lemah belum ya. Dia bilang, tunggu, jangan dipenggal kepala saya, tunggu dulu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kalau mau menggal kepala saya, penggal dari pangkalan, jangan dari sini. Kenapa? Biar Muhammad itu tidak iba kepada aku, biar dia lihat kepala aku besar. Nanti kalau dia lihat kepala aku kecil, dia iba kepada aku. Aku tidak mau Muhammad itu kasihan kepada aku. Biar dia nanti tunjukkan kepala saya ini kepada Muhammad SAW besar. Kata Rasulullah, Fir'aun qaumi asyad min Fir'aun Musa. Fir'aun kaumku ini lebih berat daripada Fir'aunnya Musa. Fir'aunnya Musa waktu mau mati tenggelam di laut, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel, nangis dia. Fir'aunnya umatnya Nabi Muhammad ini sudah mau mati masih sombong. Mati salah sombong lagi. Tidak terbuka sama sekali. Itu dalam riwayat disebutkan waktu Abdullah bin Mas'ud menyeret kepalanya Abu Jahal, mau dibawa ditunjukkan ke Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sedang di dalam kemah. Tiba-tiba muncul Jibril. Jibril itu muncul sambil tersenyum. Ditanya oleh Nabi Muhammad, apa yang menjadikan kau tersenyum, wahai Jibril? Kata Jibril, yang menjadikan aku tersenyum sebentar lagi peristiwa yang akan kau lihat. Kama tadinu tudanu. Orang itu seperti halnya kita suatu hari pernah utang. Suatu saat ada orang yang utang kepada kita. Hidup itu seperti itu. Kita kalau pernah nyakiti orang, nanti suatu saat dibalas kita disakiti. Hidup itu seperti itu. Tiba-tiba tidak lama masuk Abdullah bin Mas'ud, nyeret kepalanya Abu Jahal, telinganya yang sebelah dipotong karena dulu Abu Jahal pernah potong telinganya Abdullah bin Mas'ud. Kita lanjutkan dulu. Ini terjadi di sahabatnya. Walau amara wa naha ma'adzalika kana ajrun 'azim. Kalau dia tetap menyuarakan kebenaran walaupun nyawanya terancam, hartanya terancam, dengan syarat-syarat yang nanti akan kita bahas bersama, maka dia akan mendapat pahala yang besar. Kalau dia nggak dapat pahala, karena diamnya rukhsah.
kecuali dia diam karena punya planning untuk dakwah itu lain ya. Wa thawab jazil, dan dia akan mendapat pahala yang melimpah. Wa kana dzalika minhu dalilan ala mahabbatillah wa itsarihi ala nafsihi, dan perbuatannya tetap menyuarakan kebaikan itu merupakan bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukti dia itu lebih mendahulukan Allah daripada dirinya sendiri. Orang itu harus lebih mendahulukan Allah daripada dirinya sendiri. Jangankan Allah, Nabi Muhammad saudara, kalau nyawa kita diminta Nabi Muhammad, kita wajib mengorbankan nyawa kita. Kalau enggak, iman kita tidak sempurna kan? Seperti Sayyidina Umar, ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Umar, lebih cinta mana, aku atau keluargamu? Lebih cinta kamu ya? Aku lebih cinta kamu. Harta lebih cinta kamu. Jadi kalau keluarganya mati, hartanya lenyap, asal Rasulullah masih hidup, dia akan melakukan. Terakhir ditanya oleh Rasulullah, lebih cinta mana? Engkau cinta kepada dirimu atau lebih cinta aku? Lebih cinta dirimu sendiri atau lebih cinta aku? Jadi Umar itu jujur. Murid itu harus jujur sama gurunya. Guru rohani ya, harus jujur. Kalau mau diobati seperti orang datang ke dokter, dokter pasti tanya sakitnya apa. Kalau sakitnya apa? Saya tidak mau menyampaikan sakit saya, biar Allah saja yang tahu. Ya diobati sama dokter. Aku nggak mau bicara sakitnya. Kalau datang ke guru rohani, kita berjumpa dengan guru rohani, utarakan kepada guru rohani tadi di antaranya. Kalau guru itu menghendaki seperti itu. Kadang-kadang ada guru rohani yang muridnya disuruh diam. Saya yang mengobati, kamu jalannya aja. Sama seperti dokter ya seperti itu kan. Ada yang pasiennya baru ngomong sudah diam. Saya sudah tahu sakitnya apa. Kasih resepnya, selesai. Ada yang dokter harus ngomong dulu. Sayyidina Umar ini jujur dia supaya dapat obat dari Rasulullah SAW. Lebih saya mana kamu Umar? Kata Sayyidina Umar, kalau terhadap diri saya sendiri ya Rasulullah, saya masih lebih mementingkan diri saya sendiri, masih lebih suka diri saya sendiri. Kata Nabi Muhammad, idzan lam yakmul imanuka, kalau itu belum sempurna iman. Sayyidina Umar dunia. Kalau begitu belum sempurna imanmu, akhirnya dia jalan. Sayyidina Umar jalan, kata guru saya. Jadi pada waktu Sayyidina Umar mengutarakan penyakitnya kepada Nabi, pada saat itu Nabi memandang hati Sayyidina Umar dan langsung diobati oleh Rasulullah SAW. Nabi itu dokternya rohani, itu Rasulullah SAW diobati seperti itu. Obatnya Nabi Muhammad itu jalan. Waktu dengar ucapan Nabi belum sempurna iman kamu, berdiri Sayyidina Umar, berjalan meninggalkan Nabi sampai ke pintu masjid. Jalannya dekat. Masjid Nabawi bukan seperti sekarang ini, Masjid Nabawi kecil, Masjid Nabawi. Sampai di pintu masjid berhenti Sayyidina Umar. Kemudian di dalam hatinya, hai Umar, nanti di hari kebangkitan kamu tidak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Kalau kamu punya masalah, yang kamu cari siapa? Diri kamu tidak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Yang kamu cari Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad itu lebih penting daripada diri kamu sendiri. Kembali Sayyidina Umar, sudah sembuh langsung ya. Kena nadroh namanya, pandangan Nabi Muhammad. Ini pandangannya para anbiya, para rasul, para aulia, itu penting sekali. Mereka kalau berjumpa dengan kita, mereka itu punya titipan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka meletakkan di dalam hati kita pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa sembuh kita dari penyakit-penyakit hati kita. Seperti doanya Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, ala yallah binadra minal aini rahimah tudawi kullama bi min amradin sakimah
nadrah dari Allah, nadrah dari Rasulullah, nadrah dari pandangan. Nadrah itu pandangan rahmat. Tudawi kullama bi min amradin sagimah. Yang pandangan rahmat itu bisa mengobati penyakit-penyakit hati. Diobati penyakit hatinya saya kembali saya sudah dengan kedudukan yang lain. Ya Rasulullah, sekarang ini ya Rasulullah, padahal baru beberapa langkah ini. Ya Rasulullah, sekarang ini ya Rasulullah, jujur bukan dibuat-buat. Engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Al-an, sekarang sempurna. Al-an. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang mencintai Rasulullah, pasti dia harus mencintai Allah. Ini satu paket, tidak bisa dipisah. Ya. Wa ala nihayatil hirsi ala nusratihi dinihi, dan pengorbanannya itu menunjukkan puncak keinginannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang zaman sekarang bilang, agama Allah kok harus ditolong? Ya, agama harus ditolong. Allah tidak perlu pertolongan kita, tapi Allah menginginkan kita menolong agamanya supaya kita mulia. Kalau kita tidak mau menolong, Allah akan menjadikan kelompok lain yang akan menolong agamanya. Nah, Allah perlu tidak dengan orang-orang itu? Allah tidak perlu dengan orang-orang itu. Kalau kita dipilih oleh Allah untuk menolong agamanya, bukan karena Allah memerlukan pertolongan kita, tapi karena Allah mau memuliakan kita melalui menolong agamanya, agar Allah memuliakan kita dengan pertolongan. Intan surullah yang surkum. Jadi kita menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena Allah perlu pertolongan kita, tapi karena kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang bilang agama kok ditolong, agama itu tidak bisa ditolong, biar yang menolongnya disembah sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menolong agama itu supaya saya tertolong. Kamu tidak mau menolong, terserah kamu. Kalau kamu tidak mau menolong agama Allah, takut nanti seperti Bani Israel ini, ditimpa murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau menolong agama Allah karena saya mau menolong diri saya sendiri, sebab Allah mengatakan intan surullah. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Kama qala ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintahkan kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran, lalu wasbir 'ala ma asabaka. Pada Nabi Muhammad SAW, wasbir 'ala ma asabaka, dan bersabarlah kamu atas musibah yang menimpa dirimu karena amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kamu pada saat amar ma'ruf nahi munkar ada musibah yang menimpa dirimu, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wasbir, sabar. Inna dzalika min azmil umur. Itu merupakan perbuatan yang sangat pokok, sangat penting, sangat dipentingkan di dalam agama, perkara yang sangat dipentingkan. Nah, memang orang kalau mau berdakwah lillah, tidak mengharapkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia pasti akan mendapat tantangan. Pasti akan mendapat tantangan di mana-mana. Tantangan yang terjadi di zaman ini apa sih? Kecil. Paling nasihat kita tidak didengarkan. Selesai. Ujung-ujungnya umpamanya dimaki atau difitnah, selesai. Tidak sampai dibunuh, tidak sampai dipukul, tidak sampai dirampas hartanya. Nah,
Nah kalau yang seperti ini saja kita tidak sabar, bagaimana kita bayangkan itu sahabatnya Rasulullah SAW? Sampai sebagian ada yang mengatakan, mata Rasulullah, kapan ini pertolongannya Allah, karena begitu beratnya ujian yang menimpa mereka. Bagaimana seperti nabi-nabi di zaman dulu, Nabi Zakaria itu menyuarakan kebaikan, menyuarakan kebenaran sampai harus digeraji kepalanya. Kepalanya ini digeraji. Oh, gergaji. Itu waktu kepalanya digeraji karena dia sembunyi di pohon, ketahuan pohonnya digeraji oleh Bani Israil. Jadi pohon itu menumpahkan darah karena dalamnya ada Nabi Zakaria seperti yang disebutkan di tafsir. Digeraji. Waktu gerajinya sampai di kepala Nabi Zakaria itu merintih. Sama Allah ditegur. Ma ya Zakaria, diam, tidak boleh kamu merintih. Sabar. Kunci mulut kamu. Kalau perintah lagi, aku keluarkan kamu dari kenabian. Nah, itu untuk seorang nabi kedudukannya tinggi. Nah, kita baru didebat di media sosial saja sudah panas. Saya nggak menjawab lagi. Atau baru ada orang yang mencemooh sekali, mending diem aja, terserah. Ya orang mencemooh, urusan saya bukan dengan orang-orang yang saya dakwahi. Saya mengingatkan orang ini, urusan saya bukan dengan orang itu. Urusan orang itu tetap dengan Allah SWT. Urusan saya dengan Allah. Kalau saya tidak mengingatkan, saya yang tidak punya masalah dengan Allah SWT. Tapi kalau saya sudah mengingatkan, orang itu mencemooh saya, tidak menerima ucapan saya, ya itu bukan urusan saya lagi. Makanya Rasulullah SAW, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wa ma 'alaika illal kamu tidak punya kewajiban dari Muhammad kecuali menyampaikan. Selesai. Kalau sudah menyampaikan ya selesai. Nah itu menunjukkan urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kebanyakan cerita, akhirnya cuma satu paragraf. Ya habis waktunya. Wa ma ahsanu halal abdi idza duriba aw tuhbisa aw syutima. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, di umat-umat terdahulu juga kita dapati di riwayat-riwayat seperti Nasyithah. Nasyithah itu mempertahankan imannya, satu keluarganya termasuk anak bayinya harus mencicipi minyak mendidih. Mati terbakar minyaknya sendiri. Terakhir dia terjun bersama anak bayinya. Suaminya dulu masuk, anaknya yang paling sulung, anaknya nomor 2, anaknya nomor 3, anak nomor 4, kemudian terakhir dia. Waktu lihat bayinya ini lihat ya, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua yang dilakukan karena mau menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir waktu dia mau masuk ke minyak itu, dia tidak masalah dengan dirinya, tapi kesian terhadap bayinya. Bayi saya, bayi masih kecil ini masa harus juga mencicipi minyak mendidih. Mulai dia agak ingin mengurungkan niat. Padahal kalau dia urungkan niatnya waktu itu termasuk rukhsah. Termasuk rukhsah itu tadi kan. Tapi dia enggak. Dia mau berkorban karena Allah SWT. Waktu dia mengurungkan niatnya, bayinya ini bisa bicara. Karomah ini ya. Bukan nabi ini. Bayinya bukan nabi, masih toh perempuan. Tidak ada nabi perempuan, rasul. Perempuan ini waliyah ini ya. Karomahnya dimunculkan itu di antara bayinya ini yang menenangkan masih toh, ibunya ini masih bayi ini ya. Wahai ibu, tidak ada masalah, saya belum masuk bareng ini nikmat, habis ini kita kumpulnya di surga. Akhirnya dia terjun bersama bayinya, syahid di jalan Allah SWT. Nah,
sekarang ini kita mengetahui pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar itu wajib tapi bukan fardu ain, fardu kifayah. Tapi nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang bagaimana nanti metode dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ada metode amar ma'ruf nahi munkar itu diajarkan metode yang lemah lembut. Ada juga metode yang keras. Tidak semuanya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak di setiap keadaan kita harus lembut. Ada juga waktunya kita keras. Tapi yang paling penting kerasnya itu dengan cara yang ma'ruf. Bukan gegabah, bukan dilandasi dengan hawa nafsu, bukan keras karena ego, bukan juga keras dengan cara menerjam syariat Allah. Keras yang benar itu ada. Nanti akan diajarkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, juga dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, kerabat dekat, kerabat jauh kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, mengampuni dan maafkan kesalahan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga di penghujung bulan Rajab ini kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa, dari segala macam keburukan, dari segala macam kesalahan, dari segala hal yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menggantikan untuk kita pahala yang besar, pahala yang agung, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantarkan kita menuju kepada kebahagiaan hidup di dunia ini, di akhirat nanti, dan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan azab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سور بالمصطفى رسولي نرضى بكل سور بالمصطفى رسولي نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه العد الحب وآله وصحبه عدد طرس الصحب والحمد للإله في البدء والثناء